Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Sistem Temu Balik Informasi. Selamat datang di dalam media asinkronus. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba refreshment berkaitan mengenai beberapa aspek yang kita lanjutkan dari bahasan-bahasan sebelumnya. Yang pertama, mengenai bagaimana sebuah dokumen itu dapat direpresentasi. Seperti yang sudah disampaikan bahwa adanya perubahan paradigma dan perkembangan saat ini sudah sangat tinggi dan juga mutakhir ya, bagi dengan hadirnya banyak pemanfaatan AI. Atas dasar tersebut, dari sisi temu balik informasi, ada beberapa pengembangan terkait bagaimana dokumen itu bisa dijadikan alat untuk bisa pengembangan berbagai keilmuan. Nah, salah satunya adalah dari sisi sistem informasi, di mana dari dokumen itu bisa dijadikan satu unsur dalam pengembangan produk dan juga pengembangan fitur, khususnya di dalam natural language programming. Di dalam NLP ini, ketika memang kita gunakan secara langsung, kita akan mencoba melakukan ekstrak dari hal-hal yang berkaitan sama sebuah topik. Ambil contoh, di sini adalah topik dari William Shakespeare yang kita bisa lihat di dalam layar ya. Kalau William Shakespeare ini memiliki banyak semacam turunan yang berkaitan sama misalnya ada Anne Hathaway, kemudian lahirnya di mana, lalu William Shakespeare ini memiliki beberapa karya, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan cerminan dari sebuah isu global yang bisa diangkat di dalam sebuah dokumen. Dan isu global tersebut diturunkan di sebuah deskripsi dari dokumen bahwa William Shakespeare ini seorang bisa dikatakan aktor, penulis, dan dia juga melakukan beberapa pengembangan dari karyanya, dan juga disampaikan kalau ada hal-hal yang berkaitan sama privasi ya, antara lain misalnya pernikahan, dan juga memiliki anak. Walaupun di sini Anne Hathaway ini seperti yang kita ketahui merupakan artis dan tidak hidup secara langsung bersama dengan William Shakespeare. Di dalam salah satu filmnya memang dikategorikan sebagai suami istri ya. Tapi ini merupakan satu wujud yang digunakan di dalam dokumen tersebut untuk merepresentasikan apa yang ada di dalam William Shakespeare. Nah, berikutnya berkaitan sama sentence, kemudian word, kemudian sense. Nah, ini kita akan bahas lebih mendalam dengan beberapa penjelasan sebagai berikut. Untuk word, ini sudah saya jelaskan sebagian tadi. Yang jelas maknanya adalah sistem modern, misalnya berkaitan sama semantic search, ini berusaha
tidak hanya membaca kata, tapi juga memahami relasi entitasnya. Jadi setiap dokumen tersebut nanti bisa diinterpretasikan dan dilihat kira-kira relasi antar entitas satu dengan yang lain itu seperti apa. Dan bisa dibuat semacam knowledge graph ya. Baik misalnya Shakespeare, kemudian author of Hamlet, Shakespeare, Spouse, Anne Hathaway, dan lain sebagainya. Lalu untuk level dokumen, ini merupakan biografi yang bisa diambil dengan teks panjang, dan di dalam dokumen inilah yang nanti bisa disimpan di dalam sebuah sistem. Untuk sentence, ini akan dilakukan proses memecah. Ambil contoh, satu kalimat, his plays have been translated into every major living language, yang memang memiliki makna sistem perlu memahami unit informasi untuk bisa melakukan indexing lebih tepat. Nah, di dalam proses indexing ini bisa dibuat dengan pemaknaan yang sudah digunakan dari apa yang ada di dalam dokumen. Ketika bicara biografi dari Shakespeare, dia sangat erat dengan satu gambaran kalau dia bisa melakukan beberapa penjelasan dan juga translate dari bahasa ya yang biasa digunakan. Nah, jadi kita juga nanti bisa dijadikan satu unsur untuk memecah setiap apa yang ada di dalam dokumen menjadi sebuah kalimat. Dan di dalam kalimat inilah nantinya akan ada banyak beberapa poin yang akan disampaikan. Sehingga ada pertanyaan mengenai si Shakespeare itu akan mengarah kemana. Nah, itu yang memang menjadi satu unsur indeks yang bisa digunakan di dalam sebuah sistem. Berikutnya, berkaitan sama Word. Nah, di dalam Word ini, dari hal-hal yang berkaitan di dalam sentence, itu akan dipecah menjadi setiap kata. Dan inilah dikategorikan tokenisasi. Di antara kalimat panjang tadi, itu akan diberikan ada unsur-unsur apa saja yang tersedia pada kata. Misalnya his, kemudian place, kemudian have, been, translate, dan lain sebagainya. Dan inilah tahap awal dalam melakukan pre-processing dokumen. Di pre-processing dokumen ini juga yang nantinya kita bisa lanjutkan pada level sense, yang mana ini akan kita gunakan dengan beberapa pemaknaan yang nantinya mempermudah dari segi definisi. Nah, misalnya ada unsur-unsur ambigu di situ. Dari segi place, ambil contoh. Place berarti ada banyak yang berkaitan sama kegiatan. Nah, kita bisa menggunakan beberapa konteks dari segi pemaknaan tersebut. Misalnya drama. Nah, berarti dari Shakespeare, ya drama tersebut merupakan salah satu unsur yang bisa disampaikan dengan satu pertunjukan teater yang memang Shakespeare ini menjadi salah satu tokoh ataupun panutannya ya di dalam sebuah teater ya. Nah, di dalam teater tersebut juga banyak yang memang berperan sebagai Shakespeare. Di kondisi ini juga kita akan bisa mencoba memahami makna kata sesuai dengan konteks dengan teknik disambiguasi ya. Di dalam disambiguasi ini salah satu konteksnya adalah kita berupaya untuk melihat kata apa yang nantinya dikategorikan ambigu, kemudian kita sesuaikan dengan topik utamanya, dan nantinya kita bisa menjadikan hal tersebut menjadi sebuah makna dalam sebuah konteks. Dan ini contoh dari tokenisasi, jadi memecah teks kalau berkaitan sama sebuah pendekatan komputerisasi,
ini dikategorikan string yang nantinya menjadi unit-unit dasar yang lebih kecil. Nah, biasanya di dalam word tokens ini bisa juga dijadikan semacam unsur karakter dari sebuah dokumen. Nah, ambil contoh misalnya yang ada di dalam sebuah indeksasi ya. Nah, nanti ketika memang data tersebut sudah dipecah dan berubah menjadi sebuah teks, nantinya bisa kita pilah-pilah mana yang bisa digunakan, lalu dari kondisi tersebut bisa dijadikan temu balik informasi dalam pendekatan indeksasi, pencocokan query, atau bisa juga digunakan sebagai unsur-unsur yang dilakukan analisis. Kemudian sebagai contoh, nah ini ada satu kalimat, information retrieval system are powerful tools. Setelah dilakukan tokenisasi, ya dia berusaha dipecah-pecah dengan masing-masing yang ada di unsur kalimat tersebut. Information, retrieval, system, are, kemudian powerful, dan juga tools. Nah, nantinya bisa menjadi satu konteks indeksasi ataupun satu konteks yang nantinya dilakukan bentuk analisis. Analisis yang bisa digunakan salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat semacam knowledge graph. Nah, di sini kan ada unsur awalnya ya, agar bisa melihat antar entitas. Jadi nanti saya coba contohkan salah satu knowledge graph yang bisa Anda lihat dari sebuah konteks representasi dengan pendekatan NLP ini. Yang jelas di dalam NLP ini merupakan perkembangan saat ini yang cukup signifikan dan banyak juga contoh-contoh yang dapat Anda gunakan dan perangkat-perangkat umum yang memang digunakan sehingga nanti kalian bisa memanfaatkan dan juga bisa melihat apa-apa saja yang bisa digunakan secara langsung dalam implementasi NLP di sebuah temu balik informasi. Selanjutnya berkaitan sama stop word. Nah, jadi kalau tokenisasi itu melakukan proses pemilihan, di dalam stop word ini merupakan kata umum yang terlalu sering muncul sehingga tidak memberikan makna penting dalam pencarian. Nah, bisa dilakukan proses penghapusan berdasarkan apa yang berkaitan dengan efisiensi. Misalnya hasil akhirnya ya cukup information retrieval system powerful tools. Misalnya yang R itu terlalu banyak, ya nanti bisa dilakukan proses penghapusan. Lalu stemming dan juga limitation. Untuk stemming ini merupakan potong imbuhan dan juga huruf di akhir ini tidak melihat dari unsur yang ada di dalam kamus. Jadi kalau libraries ya bisa diambil library, kemudian studying bisa diambil studi, better dan tidak bisa dikategorikan tidak berubah karena memang tidak bisa direpresentasikan dari apa yang ada di dalam kata tersebut. Untuk methods bisa diubah dengan beberapa pendekatan yang cukup sederhana, misalnya hanya metode saja. Jadi hasil stemming yang nanti bisa digunakan, misalnya library, kemudian studi, better, method. Hasil ini mungkin ada beberapa yang kategorinya cukup aneh kalau kita lihat secara kasat mata, tapi ini bisa dilihat dengan beberapa konteks-konteks yang bisa digunakan dalam tiap kata yang nantinya bisa kita lihat ternyata imbuhannya itu sudah tepat. Antara lain, misalnya methods menjadi method. Ini kan clear ya. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan terkait dokumen. Kemudian limitation, di dalam limitation ini berbedanya kalau ini tidak ada kamus, tapi ini dengan berdasarkan sebuah kamus. Kalau library, ini ada jelas dengan menggunakan library. Nah, sehingga katanya itu bisa sesuai dengan apa yang ada di kamus. Dan bisa lebih kooperatif, bisa lebih kita lihat adanya komparasi dari satu penjelasan antar kamus dan juga maksud dari kamus ini sebenarnya sesuai dengan standar yang ada di dalam sebuah pemaknaan. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia, ya ini sesuai dengan KBBI ya, sebesar bahasa Indonesia. Oke, seperti itu dulu untuk part pertama. Saya akan lanjut part kedua.